terkait dengan masalah mawaris atau ilmu faraid. Fenomena yang ada bahwa mawaris atau faraid itu hanya dijadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan ketika sudah muncul yang namanya konflik dalam satu keluarga dalam pembagian warisan. Baru kemudian orang mencari-cari tentang solusi ke mawaris. Padahal semestinya ilmu mawaris atau faraid itu harus dijadikan sebagai hal yang utama dalam pembagian warisan, karena itu adalah merupakan syariat yang paling utama yang harus dijalankan oleh masyarakat secara umum. Kenapa? Karena begini, karena harta yang kita punya itu adalah semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diamanatkan kepada kita agar dijaga. Kita cari dengan cara yang baik, kita alokasikan dengan ke arah yang baik juga. Nah, karena ini adalah merupakan titipan Allah, ketika kita meninggal atau ketika orang meninggal dunia, maka harta yang dimiliki itu akan kembali menjadi hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menjadi hak mutlak Allah, maka aturannya juga mestinya kita serahkan kepada aturan Allah, bagaimana cara membagikan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal itu. Nah, untuk mengatur itu semua dalam fikih itu ada namanya ilmu mawaris atau ilmu faraid, mengatur tentang bagaimana caranya membagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia atau dikenal dengan tirkatul mayyit. Itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa, itu cuma satu ayat 11. Itu dijelaskan tentang bagaimana cara membagi warisan. Anak laki-laki dapatnya berapa, anak perempuan dapatnya berapa, ibu juga dapatnya berapa, saudara dapatnya berapa. Secara komplit juga dijelaskan siapa saja orang yang berhak dapat ahli waris, siapa yang berhak mendapat warisan, maksudnya siapa yang statusnya sebagai warosah dari keluarga itu, dan siapa yang tidak berhak mendapat warisan. Jadi semuanya diatur secara tegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu-satunya ilmu yang semuanya diatur secara detail itu ya hanya ilmu mawaris. Sholat, Allah cuma bilang kamu harus sholat. Bagaimana mekanismenya nggak diatur oleh Al-Quran. Puasa, Allah cuma bilang kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kamu harus puasa. Bagaimana mekanisme puasanya nggak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah haji juga begitu. Allah hanya bilang walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Orang wajib haji gitu aja. Watimul hajja wal umrata lillah. Kamu harus menyempurnakan haji dan umrah karena Allah. Bagaimana juknisnya, bagaimana mekanismenya, itu nggak diatur dalam Al-Quran. Tapi ketika berbicara ilmu mawaris, Allah langsung yang turun tangan menjelaskan secara detail bagaimana tata cara membagi warisan. Ayah mendapatkan asoba ketika tidak ada turunan, ayah mendapatkan 1/6 ketika ada turunan, suami dapatnya setengah kalau tidak ada anak, suami dapatnya 1/4 kalau ada anak, istri dapat 1/4 kalau ada anak, dapat 1/8 kalau ada anak. Itu diatur secara detail dan itu diatur betul oleh Allah. Kenapa? Karena masalah warisan biasanya adalah masalah yang sangat rentan sekali. Tidak sedikit kita menemukan kasus-kasus
antara saudara, antara keluarga pecah, bertengkar hanya karena masalah warisan. Oleh karena itu, untuk masalah warisan ini mestinya kita jadikan rujukan utama. Langsung kita kemana? Ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu mawaris itu. Jangan malah dijadikan ilmu mawaris hanya sebagai solusi akhir. Jadikan ilmu mawaris sebagai tujuan utama dalam syariat dalam membagikan warisan. Jangan dijadikan sebagai solusi akhir.